Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Eko Prasetyo dengan NPM 1914051050, kelas THP B 2019. Di sini saya akan menjelaskan satu materi dari mata kuliah statistika, yaitu peluang. Pengertian dari peluang sendiri adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep dasar peluang diperoleh melalui percobaan. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan juga titik sampel. Konsep dasar tersebut dapat dikatakan sebagai komponennya. Komponen yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Kemudian titik sampel. Titik sampel sendiri merupakan bagian dari ruang sampel. Setiap peluang dapat kita tentukan besaran nilai peluang tersebut, dan dapat dipastikan nilai peluang tersebut tidak kurang dari 0 dan juga tidak lebih dari 1. Atau dengan kata lain, nilai peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Besaran nilai peluang dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat, dan NS merupakan jumlah total semua kasus. Contohnya, dengan menggunakan sebuah sampel dadu, peluang munculnya angka 6 adalah PA sama dengan NA per NS. Dengan rumus tersebut dapat kita hitung, yaitu NA-nya adalah sebanyak 1. Kenapa? Karena angka 6 dalam satu dadu tersebut terdapat satu sisi. Kemudian NS-nya adalah 6 karena satu dadu memiliki 6 sisi. Oleh karena itu, peluang kejadian dari munculnya angka 6 pada sebuah dadu adalah 1/6, atau dengan kata lain sebesar 0,16. Selanjutnya penjumlahan peluang. Yang pertama, kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas terjadi apabila tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Rumus yang dapat digunakan pada kejadian saling lepas adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya, kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas terjadi apabila dua buah kejadian A dan B tidak mempengaruhi satu sama lain. Rumus yang dapat kita gunakan dalam menghitung kejadian saling bebas ini adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Kemudian aturan pengisian tempat. Apabila suatu peristiwa dapat terjadi dengan tahap yang berurutan, di mana tahap pertama terdapat A1 cara yang berbeda, tahap kedua terdapat A2 cara yang berbeda pula, dan juga seterusnya sampai dengan tahap ke N yang dapat terjadi dalam AN cara yang berbeda, maka total banyaknya cara yang dapat terjadi dari peristiwa tersebut adalah A1 kali A2 dikali A3 dan seterusnya sampai dengan AN. Selanjutnya adalah permutasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Secara umum, rumus permutasi yaitu sebagai berikut. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana PNR merupakan permutasi dari R objek dari N objek yang ada, dan N adalah banyaknya objek keseluruhan, kemudian R merupakan banyaknya objek yang diamati diberi perlakuan. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan
atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek, kebalikan dari permutasi. Rumus kombinasi R objek dari N objek dapat dituliskan sebagai berikut. C N R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N-1 faktorial, di mana C N R merupakan permutasi R objek dari N objek yang ada. Kemudian N adalah banyaknya objek keseluruhan dan juga R adalah banyaknya objek yang diamati ataupun diberi perlakuan. Ada 3 bola merah, kemudian 5 bola biru, mau diambil 2 bola sekaligus, langsung 2 bola. Nah, yang ditanyakan peluang terambilnya 2 bola ini berwarna biru. Kita kembalikan ke rumus dasar, rumus peluang ya. Peluang biru sama dengan banyaknya bola biru per NS semesta. Nah, banyaknya bola biru sendiri kan ada 5, mau diambil 2. Kita akan menggunakan rumus kombinasi. Jadi 5 kombinasi 2. Sementara untuk NS-nya, total jumlah bolanya ada 8. 8 juga mau diambil 2. Nah, sekarang yang perlu kita ingat, rumus kombinasi sendiri adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Nah, kita aplikasikan ke soalnya. 5 kombinasi 2, berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurangi 2, 3 per 8 kombinasi 2, berarti 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 kurangi 2, 6. Oke, sekarang kita coba sederhanakan bentuknya. 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini pecahannya biar enak kita ubah jadi kali ya pembagiannya. Jadi 2 faktorial sama 6 faktorial di atas, 8 faktorialnya bawah. Nah, seperti ini. Kemudian coret yang bisa dicoret, 2 faktorial sama 2 faktorial. Kemudian 6 sama 8, ini tinggal 8 kali 7. 5 faktorial sama 3 faktorial tinggal 5 kali 4. Nah, sehingga hasil akhirnya tinggal 5 kali 4 per 8 kali 7. Ini bisa disederhanakan, 4 sama 8 masih sisa 2. Jadi hasil akhirnya tinggal 5 per 14. Ini adalah peluang terambilnya 2 bola biru.